kan Kak Lady ini pernah juga ya apa Waisili. Coba Iya. cerita sedikit dong itu Oh, gimana itu tuh? panjang itu cerita. Nggak apa-apa ini banyak ini Nah, harus yang panjang-panjang biar iya, bisa menginspirasi kan. benar-benar. Waisili itu kalau kepanjangannya Y ya, Y-nya itu yang muda, SEA itu Southeast Asian, yang Southeast Asian, L-nya itu leaders, yes. I-nya itu I-nya initiative. Jadi yang Southeast Asian Leader Initiative itu program yang dibawahi oleh Department of State. Kalau di negara ASEAN itu jatuhnya embassy-nya Amerika. Nah, jadi program itu program pelatihan kepemimpinan yang disponsori oleh pemerintahan Amerika di negara-negara ASEAN. Jadi program itu menyeleksi pemimpin-pemimpin muda yang ada di 10 plus Timor Leste negara ASEAN, 10 negara ASEAN plus Timor Leste untuk belajar. Jadi dia ada program, ada academic fellowship sama ada professional fellowship. Nah, kalau aku itu academic fellowship. Jadi dia memberangkatkan pemuda yang sudah diseleksi tadi untuk bisa belajar tentang isu-isu atau tema yang mereka pilih di Amerika. Kayak gitu, di US. Itu tipsnya gimana sih Kak? Kalau bisa ikut begitu kan siapa tahu ada yang kalau itu nggak ada tips, maksudnya bukan tips siapa yang mau ikut. Kalau teman-teman udah kenal sama Waisili-nya dan tertarik, ya baca dulu tentang Waisili-nya itu apa, apakah program itu cocok sama teman-teman, karena program ini dia ada 3 tema. Kita bakal belajar selama 5 minggu di US tentang 3 tema ini yang kita pilih. Yang pertama yang aku, Natural Resource Management and Environmental Issues. Yang kedua Civic Engagement. Yang ketiga Social Entrepreneurship. Jadi kalau teman-teman nih kan banyak nih aktivis-aktivis sosial gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik belajar tentang 3 isu, salah satu dari 3 isu tadi langsung di US dan ketemu sama calon-calon pemimpin masa depan dari negara-negara ASEAN, cocok banget ini gitu. Misalnya teman-teman aktif di kegiatan sosial, ke volunteer itu suka relawan tentang lingkungan gitu. Misalnya kayak ada yang pengelolaan limbah misalnya atau pendidikan lingkungan atau satwa, itu cocok banget kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikuti pendaftarannya. Jadi dalam setahun biasanya mereka buka 2 kali. Untuk yang berangkat di spring bukanya di fall, untuk yang berangkat fall bukanya di spring kayak gitu. Tapi intinya tetap kembali lagi bahasa Inggrisnya harus lancar ya. Harus. Jadi spesialnya Waisili ini satu programnya fully funded, ngurus visa dibayarin, dikasih hotel segala macam. Intinya kita nggak bawa apa-apa gitu ya? Nggak bawa apa-apa dong. Bawa niat dan kemampuan sih. Secara material intinya kita nggak bawa uang kita gitu dikasih uang jajan, dikasih ngurus visa diurusin semua, berangkat apalagi berangkat ya. Dia di US nanti dikasih uang jajan, juga pas pulang juga dibayarin. Nah, yang paling penting yang spesial dari Waisili ini selain tadi fully funded juga, Waisili ini dia nggak minta sertifikat bahasa Inggris. Dia boleh, teman-teman belum pernah tes IELTS, belum pernah tes TOEFL itu boleh banget ikut. Cuman semua aplikasi, semua dokumen yang dikirim itu harus dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, nanti kalau teman-teman lewat proses seleksi administrasi bakal diundang untuk interview. Nah, interviewnya juga bahasa Inggris sama konsulat atau dari perwakilan US-nya langsung. Jadi walaupun nggak pakai sertifikat, ketika wawancara kembali lagi ya, kalau nanti dia wawancara dia agak ini juga agak wassalam itu. Nggak dapat juga ya. Jadi bagaimanapun tetap perlu ya, bahasa Inggris tetap perlu. Ya namanya juga mau internasional, internasional ya kan, karena memang sekarang pada umumnya dipakai bahasa Inggris ya inilah. Tapi kalau ke Jepang bisa nggak, kalau misalnya dapat beasiswa tapi kita bahasa Inggris enggak, tapi di bahasa Jepang bisa gitu? Kalau bahasa Jepangnya lancar kayaknya bisa. Harusnya bisa gitu, karena balik lagi sih ke kampusnya. Kalau seandainya nih teman-teman yang kondisinya kayak gitu, bahasa Jepangnya jago, bahasa Inggrisnya nggak jago, tapi program yang diambil program internasional, aku rasa bakal susah sih. Tapi kalau program yang diambil program bahasa Jepang reguler gitu, programnya biasa gitu, mungkin bisa kali. Mungkin juga susah. Oke, ngomongnya santai, cuman namanya program reguler, kita bercampur dengan Nihonjin. Yang Nihonjin sendiri kanjinya juga agak bingung sendiri mereka, apalagi kita gitu. Jadi menurutku ya basic banget tuh bahasa Inggris harus bisa sih.
itu no debate sih menurutku Iya, gitu. iya, Kalau mau betul. belajar kan mau kerja ya beda itu ya, beda cerita. Kalau kerja biasanya kan mereka JLPTN 4 gitu Oh ya. itu Kalau untuk udah yang cukup kayak gitu, udah keren gitu. betul betul betul. Kemudian kalau ke Jepang ini kita spesifik ke Jepang ya. Kalau kita mau kuliah di Jepang, kemudian dapat beasiswa di Jepang, itu yang paling penting itu di mananya prosesnya? Selain di bahasa Inggris tadi ya. Kayak bahasa Inggrisnya udah. Yang kedua, kalau memang khusus ke Jepang, yang paling penting adalah koneksi dengan profesor. Lagi-lagi sensei ya paling penting ya. Sensei itu paling penting. Karena di Jepang ini kan apa ya? Kalau dibilang bukan nepotisme juga, tapi mereka itu mengutamakan koneksi, mengutamakan kayak kan kita orang asing nih. Kalau seandainya kita tidak bisa diyakini mampu untuk menjalankan studi, ya kenapa mereka harus milih gitu. Tapi kalau kita udah approach lebih dulu, apakah kita di awal ada project yang bareng sama senseinya atau memang di email, melalui email dan itu cocok, ya nggak masalah juga gitu. Senseinya dapat, nah nanti untuk proses beasiswanya itu akan lebih mudah kayak gitu. Tapi itu Max ya, yang melalui program U2U, jadi langsung ke kampusnya gitu. Ada lagi yang G2G, nah itu beda lagi. Gitu. Kalau G2G embassy itu ya. Embassy kita daftar. Tapi kalau G2G itu butuh nggak kita punya sensei? Sebenarnya butuh sih, karena kan kita pun G2G itu kita harus ada LOE dulu kan. At least kita udah ada kampus tujuan dulu gitu. Nah kalau udah ada kampus tujuan ya otomatis udah ada sensei lagi gitu. Cuman mungkin bedanya kalau U2U kita bersaing sama orang yang masuk ke kampus itu. Ya mungkin saingan kita nggak banyak, mungkin saingan kita yang masuk kalau internasional tergantung programnya ya mungkin cuma 5-10 orang saingan kita. Cuman kalau G2G saingan kita itu se-Indonesia Raya gitu lah, se-embassy yang di Conquer, yang sama di Indonesianya kayak gitu. Jadi lebih ini ya, apa namanya, lebih grade-nya harus lebih tinggi karena dia yang mau ngasih beasiswa ini banyak pilihan gitu ya. Jadi dia betul-betul menyeleksi mana yang paling baik gitu ya. Jadi kita banyak ininya lah gitu ya, banyak rivalnya gitu kali ya. Oke. Nah, jadi kalau di Lady sendiri gimana nih tipsnya buat dapet lisensi itu gimana? Kalau pengalaman aku manfaatin privilege yang ada. Maksudnya di sini gimana? Dulu aku tamat S1 kan emang mau S2 nih, jadi tidak mengikuti proses seleksi bekerja seperti teman-teman lain. Teman-teman lain ada yang ikut ODP, ada yang ikut apa ya istilahnya yang lain. Ya intinya yang tes itulah ya, MT ya kayak gitu. Nah aku sempat ikutin, cuma ya belum rezeki, belum lolos, dan juga nggak sepenuh hati gitu. Kalau kata orang nggak sepenuh hati nggak bakal dapet kan ya. Nah aku fokus memang di kerjaan yang nggak terlalu mengikat. Nah waktu itu aku kerja di UNAN di kampus untuk membantu dosen riset dan juga di kantor international office. Nah kerja di sana privilege dong, otomatis berhubungan dengan kampus luar negeri, betul. mahasiswa luar negeri yang buka pintu gitu. Nah melalui hal yang aku punya itu ketemu nih ada nih sensei Jepang gitu. Nah di sana kenapa aku bilang manfaatin privilege, karena nggak semua orang dong kerja kayak aku kayak gitu, nggak semua orang dong punya kesempatan kayak gitu. Jadi dimanfaatkan, dijaga koneksinya dan di follow up. Gitu. Jadi lebih ini ya, apa namanya? Tapi tetap sama sih, tetap kerja sama tadi ya gitu. Nah beda-beda sih, setiap orang beda-beda ya. Kalau kayak aku kan, sudah ada senpai di dalamnya begitu ya, panjang lah ceritanya. Tapi kalau dari DLD sendiri dia lebih kepada di instansi yang bekerja sama dengan benar. Tapi kampus-kampus luar negeri. Tapi kalau seandainya nih aku nggak kerja di international office gimana dong, kan ada juga yang kayak gitu ya. Nah aku kan nggak cuma daftar di Jepang gitu. Aku daftar di Jepang, aku ke Jepang karena alhamdulillah keterima di Jepang. Nah kalau seandainya yang lain ya pintar-pintar cari informasi gitu loh. Maksudnya kan semua hal di dunia ini kan one Google away ya, tinggal klik di Google ketemu info, cari tahu gitu. Jadi kalau seandainya nih para subscribernya emak kuliah di Jepang pengen gitu S2 kalau negeri, ya dikejar gitu loh. Pernah aku dulu pengalaman cerita ngobrol sama teman-teman di kampus, tanya, nanti kamu habis kuliah mau ngapain? Ada yang bilang pengen sih kuliah kalau ada kesempatan. Itu nggak ada. Kesempatan itu kita yang bikin gitu loh. Kan nggak mungkin ada kan tiba-tiba orang nawarin, kamu mau nggak S2 ini gratis?
mungkin ada yang Iya, nggak iya, mungkin iya, bakal ada yang benar, kayak benar. gitu gitu. Benar, betul. Jadi kalau memang mau S2 ke luar negeri ya kita udah yang persiapkan kita yang gitu ya. persiapkan, kita yang membuka, istilahnya mau S2 ke luar negeri itu hutan belantara gitu, kita mau nyebrang ya caranya apa ya, kita rambas dong Iya. semak belukar yang Iya, ada iya. atau kita cari dong jalan sungai biar kita ketemu muara atau hilir sungainya kayak gitu. Jadi nggak mungkin ntar deh kalau ada kesempatan, oh nanti kalau ada peluang aku mau deh ngambil peluang apa gitu. Peluang Jadi pasti kita ada yang ya, buat peluang ya. kita yang bikin peluang, kita yang nyari peluangnya kayak gitu.